Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan salah satu standar keamanan informasi yang bernama NIST SP853. Langsung saja, di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang, di antaranya adalah saya sendiri, Dimas Aji Nugroho, lalu ada Enti Kurasimin, Siti Aulia Rizkika, Urai Ayuni Sefrilian, dan Rahma Sarita Amara. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai NSTSP 853 ini, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu latar belakang munculnya NSTSP 853 ini. Nah, berawal dari banyaknya korban dari data breach atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan pembobolan atau pelanggaran data yang marak terjadi pada sekitar tahun 2000-an. Data breach ini dapat meliputi pembobolan informasi pribadi, informasi keuangan, atau yang lebih buruk lagi adalah identitas. Untuk bisnis sendiri, hal ini dapat meliputi akses ke informasi rahasia seperti rahasia dagang atau kekayaan intelektual tanpa adanya hak akses yang legal. Nah, disahkan pada tanggal 17 Desember 2002, Federal Information Security Management Act atau yang disingkat dengan FISMA atau Undang-Undang Manajemen Keamanan Informasi Federal membentuk suatu badan pengatur yang dikenal dengan National Institute of Standards and Technology atau yang disingkat juga dengan NIST. Nah, dengan munculnya undang-undang ini diharapkan dapat membantu dalam mengurangi risiko serangan dunia maya pada infrastruktur penting. Lalu kenapa atau mengapa keamanan informasi begitu penting? Pelanggaran data telah menjadi masalah besar jauh sebelum adanya teknologi. Apa itu pelanggaran data? Pelanggaran data atau pembobolan data atau juga dalam bahasa Inggris disebut juga dengan data breach, ini mengacu pada kasus di mana data sensitif, rahasia atau dilindungi telah diakses atau diungkapkan dengan cara yang tidak sah. Awal tahun 2000-an diliputi dengan pelanggaran data besar-besaran. Pada bulan Januari, CD Universe, suatu toko musik online, diretas dan menyebabkan 300.000 kartu kredit pelanggan disusupi. 25.000 dari nomor kartu kredit yang dicuri tersebut kemudian diposting secara online. Kasus kedua, Egghead.com mengalami pelanggaran data besar-besaran di mana 3,5 juta pengguna ikut terkena imbasnya. Peretas yang memegang informasi perusahaan meminta tebusan sebesar 100.000 dolar Amerika kepada perusahaan tersebut. Dengan pelanggaran dan peretasan yang terjadi pada kasus di atas, tentunya perlu diambil tindakan untuk melindungi dan mengamankan informasi penting yang ada. Hal inilah yang mendorong dikeluarkannya e-Government Act yang secara efektif menciptakan INIST SP853. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dimas atas kesempatannya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan menjelaskan apa sih dengan NIS SP 800-53 ini. NIS SP 800-53 ini atau biasa disebut juga dengan National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-53 adalah sebuah badan regulasi yang berasal dari Departemen Perdagangan AS atau United States yang bertujuan untuk merekomendasikan sistem untuk organisasi federal dalam membantu persyaratan oleh FISMA. FISMA ini kita bisa disebut juga dengan Federal Information Security Management Act atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan Undang-Undang Manajemen Keamanan Informasi Federal. Dengan cara memberikan pedoman dasar yang kuat dan metodologi untuk membuat prosedur organisasi dan menerapkan kontrol keamanan di organisasi tersebut. NIS SP 853 ini tidak hanya dapat merekomendasikan sistem untuk organisasi federal, tetapi juga dapat merekomendasikan ke organisasi yang memiliki data sensitif. Kalau menggunakan cara yang lebih mudah, NIS SP 853 ini adalah sebuah badan yang akan melakukan tutorial bagaimana melewati persyaratan oleh FISMA ini untuk organisasi memiliki data-data yang sensitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siapa saja sih
yang harus mematuhi NIS SP 853 ini. Organisasi yang harus mematuhi NIS SP 853 ini adalah organisasi yang bekerja sama dengan federal dan organisasi yang memiliki data yang sensitif. Yang paling diwajibkan atau diharuskan yaitu pemerintah federal itu sendiri. Standar dari NIS SP 853 ini akan memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi organisasi untuk mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan praktek keamanan informasi, termasuk pemerintah negara, pemerintah lokal, dan semua perusahaan swasta hingga usaha kecil menengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data seperti apa yang akan dilindungi oleh NIS SP 853 ini. Meskipun pada NIS SP 853 ini tidak menyediakan daftar jenis data informasi apa yang akan dilindungi oleh NIS SP 853 ini, tetapi standar NIS SP 853 ini menawarkan rekomendasi untuk mengklasifikasi jenis apa yang akan dibuat, disimpan, dan disebar oleh organisasi tersebut, sehingga data dari perusahaan atau perusahaan organisasi akan terjamin aman jika sudah menggunakan standar yang standar dari NIS SP 853 ini. Walaupun NIS SP 853 ini tidak bisa menjamin 100% keamanan data tersebut dikarenakan setiap buatan manusia tidak akan ada yang sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontrol keamanan pada NIS 853. Di mana NIS ini menawarkan katalog kontrol, panduan keamanan, serta privasi untuk pemilihan. Pada katalog kontrol yang disediakan, katalog ini mendukung pengembangan sistem informasi yang aman dan juga tangguh. Kontrol-kontrol ini merupakan pengamanan operasional, teknis, serta manajemen yang digunakan oleh sistem informasi untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan juga keamanan informasi tersebut. Serta pada kontrol tersebut juga dapat diimplementasikan berdasarkan prioritas maupun kontrol keamanan baseline, di mana setiap organisasi tersebut harus memilih kontrol berdasarkan persyaratan perlindungan dari berbagai konten yang mereka pilih. Hal ini juga membutuhkan penilaian risiko yang cermat dan juga analisis dampak terhadap insiden yang ada pada data serta sistem informasi yang berbeda. Pada FIPS 199, hal ini mendefinisikan 3 tingkat dampak, yaitu rendah, sedang, maupun tinggi. Di mana pada dampak yang rendah, dampak ini dapat dikatakan rendah apabila pada pelanggaran dia mempunyai efek samping yang terbatas baik terhadap operasional, aset, maupun individu dari suatu organisasi. Pada dampak yang sedang, dampak tersebut dikatakan sedang apabila pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, maupun ketersediaan tersebut mempunyai efek samping buruk yang serius. Serta pada dampak yang tinggi, hal tersebut dapat dikatakan tinggi apabila mempunyai efek samping yang parah atau dapat kita bilang bencana terhadap operasional, aset, maupun individu dari suatu organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai standar manajemen risiko keamanan informasi yang ada pada NIS SP 853. Pada areanya, khusus terkait dalam hal keamanan informasi, untuk komponen pelaksanaan manajemen risikonya, terdapat 9 langkah penilaian risiko serta 6 fase, di mana 6 fase tersebut yaitu persiapan pengumpulan data, identifikasi tindakan korektif,
mengembangkan kasus bisnis, mendapatkan sumber daya, serta menerapkan tindakan korektif mengenai perencanaan mitigasi risiko. Yang ketiga, yaitu kesesuaian dengan manajemen risiko keamanan informasi, di mana hal ini menyangkut penilaian risiko serta mitigasi risiko yang ada pada teknologi informasi. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pada NIS SP 853. Pedoman NIS SP 853 ini dibuat untuk meningkatkan keamanan sistem informasi yang digunakan dalam suatu organisasi, di mana pedoman ini berlaku untuk komponen sistem informasi dalam hal menyimpan, memproses, maupun mentransmisikan informasi. Pada tujuan dari standar keamanan dan privasi terdapat 3 tujuan, di mana yang pertama ini yaitu untuk menyediakan katalog kontrol yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada katalog kontrol ini merupakan pengamanan untuk operasional, teknis, serta manajemen yang digunakan oleh sistem informasi yang sangat komprehensif serta fleksibel untuk perlindungan saat ini, masa depan, berdasarkan perubahan teknologi dan juga ancaman. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan dasar untuk menilai teknik dan juga proses untuk menentukan efektivitas pengendalian. Dan yang terakhir ini untuk meningkatkan komunikasi antar organisasi melalui leksikon umum untuk diskusi konsep manajemen risiko. Kontrol yang ditetapkan ini dirancang untuk meningkatkan manajemen risiko pada setiap organisasi ataupun sistem yang memproses, menyimpan, serta mengirimkan informasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas manfaat NIS SP 853. NIS SP 853 itu didirikan untuk memberikan panduan untuk pelindungan data pribadi dan warga negara, dan komponen utama kepatuhan FISMA adalah peraturan terpenting untuk standar dan pedoman keamanan data federal. Nah, kepatuhan dengan NIS SP 853 itu membawa manfaat. Yang pertama itu, dengan NIS 853 itu dapat membantu meningkatkan keamanan sistem informasi dan privasi suatu organisasi untuk menguranginya terjadi risiko dan menyediakan dasar-dasar untuk mengembangkan infrastruktur organisasi yang aman. Yang kedua, meskipun pemenuhan NIS SP 853 adalah satu awalan yang baik, pedoman NIS itu menyarankan kita untuk menilai mana semua data dan perangkat kita yang paling sensitif, bagaimana itu data disimpan, diterima, dipelihara, dan dikirim untuk mengembangkan program keamanan kita lebih lanjut. Penting dicatat bahwa hanya mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh NIS tidak boleh menjadi bagian terpenting program keamanan organisasi. Yang ketiga, mendorong kita dalam menganalisis setiap kontrol keamanan dan privasi yang dipilih sesuai dengan persyaratan sistem informasi untuk memastikan penerapannya pada infrastruktur dan lingkungan kita. Terakhir, dengan mengikuti pedoman ini, membantu kita membangun dasar yang kokoh untuk pemenuhan terhadap peraturan dan program lain seperti HIPAA atau jaminan kesehatan, DVRS, pertahanan sosial, PCI, DSS, dan GDPR. Baiklah, selanjutnya NIS 853 itu dibagi menjadi kontrol 3 kelas yang berdasarkan dampak rendah, sedang, dan tinggi, dan dibagi lagi menjadi 20 kontrol yang terdiri dari lebih dari 1000 kontrol terpisah. Setiap famili kontrol itu terkait dengan topik tertentu seperti kontrol akses. Yang pertama ada ASI, Access Control. Kontrol akses ini terdiri dari persyaratan keamanan yang merinci pencatatan sistem. Ini termasuk siapa saja yang memiliki akses ke aset dan kemampuan pelaporan seperti manajemen akun, hak istimewa sistem, dan pencatatan akses jarak jauh untuk menentukan kapan pengguna memiliki akses ke sistem dan tingkat akses mereka. Selanjutnya ada AIT atau Awareness and Training. Itu set kontrol dalam family control. Aktif itu dikhususkan untuk pelatihan dan prosedur keamanan kita, termasuk catatan pelatihan keamanan,
pelatihan teknis untuk pengguna yang memiliki hak istimewa. Selanjutnya ada AU, Audit and Accountability, isi catatan audit, analisis, dan pelaporan, retensi catatan. Selanjutnya ada CA, Assessment, Authorization, and Monitoring, koneksi ke jaringan publik dan sistem eksternal, pengujian penetrasi. Selanjutnya ada CM, atau Configuration Management. Kontrol CM ini dikhususkan untuk kebijakan manajemen konfigurasi organisasi. Ini termasuk konfigurasi dasar untuk beroperasi sebagai dasar untuk pembangunan atau perubahan sistem informasi di masa yang akan mendatang. Kebijakan perangkat lunak resmi, kontrol perubahan konfigurasi. Selanjutnya ada CP, Contingency Planning. Kelompok kontrol CP ini mencangkup kontrol khusus untuk rencana kontingensi organisasi jika peristiwa keamanan siber harus terjadi. Nah, itu sistem pemanusiaan dan penyimpanan alternatif, strategi kelangsungan bisnis, pengujian. Selanjutnya ada IE, Identification and Authentication, kebijakan integrasi untuk pengguna, perangkat, dan layanan manajemen kredensial. Selanjutnya ada IP, Individual Participation, persetujuan dan otorisasi privasi. Selanjutnya ada IR, Incident Response, pelatihan pemantauan dan pelaporan respon insiden. Selanjutnya ada MA, Maintenance, peliharaan sistem personal dan alat. Selanjutnya ada MP, Media Protection, akses penyimpanan, transportasi, sanitasi, dan pengguna media. Selanjutnya ada PA, Privacy Authorization, pengumpulan, penggunaan, dan berbagi informasi identitas pribadi atau PIA. Selanjutnya ada PA, Physical and Environment Protection, akses fisik, tenaga darurat, proteksi kebakaran, pengatur suhu. Selanjutnya ada PL, Planning, pembatasan media sosial dan jaringan, arsitektur keamanan, pertahanan yang mendalam. Selanjutnya ada PM, Program Manajemen, strategi manajemen risiko, program ancaman mendalam, arsitektur perusahaan. Selanjutnya ada PS, Personal Security. Ini pengenalan PS ini berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi itu melindungi suatu personelnya, penyaringan personel, penghentian dan pemindahan personel eksternal, dan sanksi. Selanjutnya ada RA, Risk Assessment. Ini ke suatu kebijakan penilaian seperti tugas berisiko, pemindahan kerentanan, penilaian dampak privasi. Selanjutnya ada SA, System and Service Acquisition, sekaligus pengembangan sistem, proses akuisisi, manajemen risiko, rantai pasokan. Selanjutnya ada SC, System and Communication Protection. SC ini bertanggung jawab atas sistem dan proses pelindungan komunikasi seperti partisi aplikasi, perlindungan batas, manajemen kunci kriptografi. Dan terakhir ada SI, System and Information Integrity, perbaikan catat, pemantauan, dan peringatan sistem. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sarita. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tips dalam memenuhi standar NIST SP853. Yang pertama nih, kita harus mengidentifikasi data sensitif kita. Kita harus mencari tahu jenis data yang ditangani organisasi kita sendiri. Data itu di mana ya disimpan, bagaimana data itu diterima, bagaimana data itu dipelihara dan dikirim. Nah, lalu yang kedua, kita klasifikasikan data sensitif tersebut. Nah, kita kategorikan dan beri label data kita sesuai dengan nilai dan sensitivitasnya. Kita tetapkan nih setiap jenis informasi yang mempunyai nilai dampak seperti rendah, sedang, atau tinggi untuk setiap tujuan keamanan. Lalu yang ketiga, kita evaluasi tingkat keamanan cyber kita saat ini dengan penilaian risiko. Nah, pada tingkat tinggi, penilaian risiko melibatkan identifikasi risiko, menilai kemungkinan terjadinya dan potensi dampaknya, mengambil langkah-langkah untuk memulihkan risiko yang paling serius, dan kemudian menilai keefektifan langkah-langkah tersebut. Nah, yang keempat, kita dokumentasikan rencana untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur kita. Kita lakukan pilih kontrol berdasarkan kebutuhan bisnis kita. Tingkat dan ketelitian proses seleksi harus proporsional dengan tingkat dampak dari risiko yang dimitigasi. Nah, dengan kita melakukan dokumentasi rencana kita, itulah yang menjadi alasan untuk setiap pilihan kontrol dan kebijakan. Yang kelima, kita lakukan
pelatihan atau kita berikan pelatihan kepada karyawan yang berlanjutan dengan mendidik semua karyawan tentang tata kelola akses dan praktek terbaik keamanan seperti cara mengidentifikasi dan melaporkan malware. Nah, hal tersebut merupakan penting untuk di dalam setiap organisasi karena karyawan sendiri menjadi aspek penting dalam keamanan informasi. Lalu yang keenam, jadikan pemenuhan tersebut sebagai proses yang berkelanjutan. Nah, setelah kita membuat sistem kita sesuai dengan standar NIST 853, kita lakukanlah pertahanan dan tingkatkan pemenuhan kita dengan audit sistem reguler, terutama setelah insiden keamanan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan versi terbaru dari NIST SP 853. Nah, NIST SP 853 ini merupakan revisi kelima yang diterbitkan pada September 2020. Versi 5 dari standar ini mengintegrasikan privasi ke dalam kontrol keamanan yang menghasilkan satu set kontrol yang komprehensif untuk semua organisasi. Versi 5 inilah yang membawa tingkat fleksibilitas operasional yang baru. Kata sandi memberikan contoh yang sangat baik tentang fleksibilitas baru ini. Versi 5 tidak menempatkan persyaratan tertentu pada panjang atau kerumitan kata sandi dan hanya mewajibkan memiliki kata sandi yang rumit dan yang terpenting adalah efektif. Lalu yang terakhir, akhir dari presentasi mengenai materi NIST 853 ini dapat kita simpulkan semua badan dan organisasi federal harus memenuhi standar NIST SP 853. Pemenuhan ini bukanlah merupakan persyaratan bagi organisasi untuk tidak berbisnis dengan pemerintah federal, tetapi memenuhi standar tersebut akan membantu kita dalam membangun fondasi yang kuat untuk memenuhi berbagai peraturan yang lain seperti HIPAA dan GDPR. HIPAA dan GDPR ini merupakan peraturan yang melindungi informasi identitas pribadi pengguna dan menjaga bisnis standar yang lebih tinggi dalam hal mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data. Nah, sehingga kita tidak perlu menyesuaikan dari awal bisnis kita lagi untuk setiap peraturan yang ada. Nah, sekian dari kelompok kami untuk penjelasan NIST SP 853 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.